Sahabat Oasis Sabda yang terkasih, masa Prapaskah merupakan momen penting bagi umat Kristiani yang sungguh menghidupi iman mereka di dalam Kristus. Kita mengambil waktu dalam masa Prapaskah ini untuk mempersiapkan diri menyambut peristiwa penebusan Sang Juru Selamat atas dosa dunia. Masa Prapaskah adalah waktu untuk merenungkan dan sekaligus memeriksa kehidupan kita di hadapan Allah. Pengorbanan Yesus menjadi dasar dalam permenungan kita selama masa Prapaskah, sebab melalui pengorbanan Kristus, kita sebagai orang yang percaya memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Selama 40 hari, dalam masa Prapaskah ini kita mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa dan puasa. Sesungguhnya tradisi ini memiliki makna yang sangat penting bagi pertumbuhan iman kita. Namun sangat disayangkan bahwa masa Prapaskah terkadang kurang mendapat perhatian bila dibandingkan dengan persiapan Natal. Walaupun begitu, masih ada orang yang sungguh setia menjalankan tradisi suci ini. Mereka dengan tulus menapaki masa pertobatan. Lalu bagaimana seharusnya kita menapaki persiapan iman di masa Prapaskah ini? Sahabat Oasis Sabda, ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung pertumbuhan iman kita di masa Prapaskah teristimewa dalam masa pertobatan ini. Yang pertama adalah kita melakukan pengakuan dosa. Dalam masa tobat selama 40 hari ini, kita diajak untuk menyadari dan melakukan laku tobat atas dosa-dosa kita. Maka pengakuan dosa adalah jalan terbaik untuk memperbaharui relasi kita dengan Tuhan. Melalui pengakuan dosa, kita dibimbing untuk menyadari karya penebusan dosa yang telah dilakukan oleh Tuhan di atas kayu salib. Yang kedua, kita melakukan berkurban atau membantu orang yang membutuhkan. Selama masa Prapaskah, masa pertobatan, kita diantar untuk menanamkan jiwa berkurban. Kita didorong untuk bermurah hati bagi yang membutuhkan. Dan kemurahan hati dan kepedulian ini merupakan perwujudan iman atas pertobatan kita yang kita lakukan sepanjang masa Prapaskah ini. Kita membangun semangat pengorbanan, solidaritas sebagaimana Kristus telah berkorban bagi kita. Yang ketiga, kita menjalankan puasa. Selama 40 hari dalam masa Prapaskah, kita diajak untuk melakukan puasa. Puasa menjadi hal yang sangat penting dalam masa Prapaskah ini. Hal ini sesuai dengan apa yang terkisah dalam kitab suci, di mana Yesus melakukan puasa selama 40 hari di padang gurun. Puasa sendiri memiliki tujuan rohani untuk mematikan segala keinginan daging yang cenderung membawa kita kepada perbuatan-perbuatan dosa. Kita berjuang untuk mengekang keinginan-keinginan daging yang dapat menghancurkan jiwa kita dengan fokus kepada Tuhan dan kebenarannya. Memang dalam menjalankan puasa ini, kita akan menemui banyak godaan-godaan. Sebagaimana Yesus sendiri, ketika ia menjalankan puasa juga digoda oleh kuasa iblis. Namun karena ketaatan imannya, dia berhasil mematahkan setiap godaan dan tetap setia pada kehendak Bapanya. Untuk itu, untuk menjalankan puasa selama 40 hari ini, harus selalu disertai dengan doa dan membaca firman agar menang dari godaan-godaan. Dan yang keempat, dalam masa Prapaskah ini memperbanyak waktu untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Masa Prapaskah adalah saat retret agung bagi kita. Sebagaimana Yesus memilih mengasingkan diri di padang gurun selama 40 hari untuk membangun keintiman dengan Bapanya, kita dalam masa Prapaskah juga berjuang untuk menjauhkan diri dari berbagai keramaian dan kesibukan untuk bersatu dengan Bapa kita. Maka masa Prapaskah hendaknya kita menyisihkan
waktu yang cukup untuk tinggal bersama dengan Tuhan, kita membangun keheningan, menjauhkan diri dari pesta-pesta, dan fokus kepada Tuhan. Di tengah kesibukan karya, kita tetap fokus pada Allah dan menajamkan kepekaan kita untuk merasakan kehadirannya. Sahabat Oasis Sabda, marilah kita menampaki masa Prapaskah selama 40 hari ini. Masa Prapaskah adalah sesungguhnya masa 40 hari yang harus dipenuhi dengan doa, puasa, refleksi, pengakuan dosa, dan kurban. Semoga melalui masa Prapaskah ini, pada akhirnya kita dapat merayakan sukacita kebangkitan bersama Kristus. Tuhan memberkati dan Ave Maria.